Banyak kejadian yang tak diinginkan ketika saya mendaki gunung yang satu ini. Mungkin karena faktor terlalu menyepelekan dan tidak berharap lebih tentangnya. Pendakian kali ini diawali dengan rasa penasaran tentang Gunung Sagara. Untuk penjelasan penasarannya gara-gara apa, nanti saya jelaskan ketika sudah sampai di puncak, supaya gambar yang ditampilkan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Setelah selesai packing alat-alat pendakian, saya langsung menuju alamat Dinan, si koki gunung ketika di Gunung Slamet. Dia akan menjadi koki lagi ketika nanti di Gunung Sagara, tentunya untuk meringankan pekerjaan saya ketika di gunung. Kami pun menuju base camp Gunung Sagara Pia Sagara yang berada di kota Garut. Sebelum sampai di base camp, kami pun belanja logistik terlebih dahulu. Beli apa aja Bapak Dinan? Beli logistik, Ya apa aja? Ada menu spesial gak sekarang? sekarang mungkin yang insan-insan dulu. Oh insan-insan. Karena bukan gunung yang gede juga ya. Ekstrim. Jadi yang B aja lah ya. Dilihat dari belanjaannya, sepertinya Dinan tidak mau ribet-ribet memasak masakan yang mewah dan hanya membeli nugget dan mie. Kalau saya sih gak masalah, ada yang mau masakin saja, sudah sangat bersyukur. Setelah dirasa cukup, kami pun langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp. Ketika masuk jalanan di kampung, pasti tidak semulus jalanan besar. Selalu ada rintangan yang harus kami lewati. Dan benar saja ada turunan yang lumayan terjal dan kelihatannya licin. Jadi saya memutuskan untuk berjalan sebentar. Rintangannya tidak sampai di sana. Kami pun harus terabas jalanan tanah yang berdebu menggunakan motor metik. Ketika sampai di base camp, badan kami terasa pegal-pegal. Jadi sebelum melakukan registrasi, kami memilih untuk istirahat dan sholat duhur terlebih dahulu. Ketika kami mau mulai registrasi, ternyata sudah ada pendaki lain yang juga akan mendaki hari ini. Kami pun registrasi dan membayar simaksi sebesar Rp20.000 per orang dan diarahkan tentang jalur pendakian. Sebelum memulai pendakian, kami bertemu dengan pendaki lain yang baru turun dari gunung. Tentunya saya promosi lagi akun sosial media saya. Jam 1 siang kita akan mulai mendaki Gunung Sagara. Jadi jalur pendakiannya masih berupa batako, beda dengan gunung-gunung lain yang berupa tanah. Kita mulai dari sini dan ada beberapa hal yang harus dinotis juga, seperti sampah-sampah kita bawa turun kembali meskipun kita sebenarnya lupa gak bawa trash bag ya. Tapi tadi alhamdulillah ada beberapa kresek, banyak kayaknya kita bawa kresek ya Nan? Ya. Kita bisa lah ngambil pakai kresek itu, mungkin selain sampah kita juga ambil sampah orang lain seperti biasa. Ada baiknya sebelum memulai perjalanan kita berdoa terlebih dahulu agar diselamatkan dalam ekspedisi kali ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Gunung Sagara, Pergi untuk pulang. Memulai pendakian, kami belum menemui tanjakan terjal. Jalur yang kami lewati masih berupa perkebunan kopi dan sayur di punggungan bukit. Di tengah terik matahari, saya merasa lemas dan pusing. Mungkin efek semalam saya bergadang dan hanya sedikit sarapan tadi pagi. Kita udah nyampe di pos 1. Kayaknya di depan batas vegetasi, setengah jam. Lumayan lama kayaknya. Tadi perjalanan memang benar panas. Udah mah panas, berdebu, tambah sebenarnya sekarang lagi kurang fit juga. Kayaknya gara-gara efek begadang. Tadi itu tidur jam 3 subuh. Jadi gimana ya, agak pusing juga kepala nih.
Dengan menahan pusing di kepala, saya melanjutkan menuju ke pos 2 karena pos 1 bukan tempat yang cocok untuk memasak. Ketika di perjalanan, saya rasa menyesal karena terlalu menyepelekan Gunung Sagara. Banyak barang yang tertinggal di pendakian kali ini. Entah bagaimana nasib kami selanjutnya di gunung ini, karena mau pulang kembali juga sudah tanggung. Ini nginyai gitu banget Jadi kita mau makan siang dulu di sini jam 14.28 di pos 2 karena emang baru sarapan dikit tadi pagi, terus ya jadi agak pusing gitu loh, takutnya pingsan sholat ri. Betul gak Chef Inon? Ya. Di sini Chef Abdan sedang memasak nasi menggunakan sumpit dari kayu karena kita kurang persiapan ke sini, tidak bawa sendok, minyak tadi lupa bawa, akhirnya beli dulu, gak bawa trash bag juga. Nah, nan tadi tenan, pohonan. Banyak yang kelupaan. Banyak kayaknya kita terlalu menyepelekan ini ketinggian gunungnya. Mentang-mentang udah ke puncak tertinggi Jawa Tengah kan. Kacau. Ciao. Aduh. Belum makan, Bang? Asli ini mobil. Asupan karbohidrat yang perlu biar gak pingsan. Mantap, makan mie dulu. Saya bersyukur, ternyata setelah makan mie ala kadarnya, tenaga saya kembali pulih dan melanjutkan menuju ke pos 3 bersama dengan pendaki yang sebelumnya bertemu di base camp, supaya pendakian ini tidak terlalu sepi. Setelah ngobrol panjang dan berkenalan dengan mereka, ternyata mereka baru kali ini menaiki gunung. Tentunya saya khawatir dengan mereka dan harus terus menemaninya. Nggak setengah kena? Oh alah, bayangannya. Jam 15.57 kita baru nyampe di pos Bayangan 3 ya. Kayaknya ya, Bayangan 3, mau lanjut pos 3. Langit sudah terlihat biru, jadi sudah dekat katanya. Jalur berubah menjadi tanjakan yang terjal untuk dilewati. Tentunya pijakan kami hanya berupa akar dari pohon-pohon besar. Saya rasa tanjakan di sini 11-12 dengan tanjakan yang ada di Cikuray. Jadi kesimpulannya, meskipun gunung ini 2000-an mdpl, tapi tidak direkomendasikan untuk pemula. Takutnya kapok naik gunung dan tidak ingin kembali ke gunung. Mantap Jang Dinan, mantap. Sagara sih ya. Sagara sih. Karena baru ke Sagara. Mantap. Sagara sih. Oke. Kita sekarang udah nyampe di pos 4. Kayaknya tadi bukan pos Bayangan 3, tapi itu emang pos 3, cuman pelangnya copot, dicabut lutung kayaknya. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Dirasa tanggung untuk mendirikan tenda di pos 4, kami pun memilih melanjutkan pendakian menuju camp area yang berada di bawah puncak. Dan tentunya ingin menikmati matahari terbenam di puncak. Selamat menikmati kopi di atas ketinggian 2200 mdpl. Angkat tangannya.
jangan ke atas lagi. Saya area camp. Jam 5:30 kita nyampe di area camp, tepatnya di puncaknya Sagara. Karena di Sagara ini tidak memakai sistem summit, ya, jadi tidak usah ada perjalanan di waktu fajar. Padahal yang paling asik itu perjalanan summit, Momen. tapi di sini gak ada. Tapi kita nikmatin aja matahari jingga Marki cap. dan mendirikan tenda di sini. Ayo masak-masak, dahar sare. Setelah menikmati sunset di puncak, di sini kami langsung mendirikan tenda karena hari sudah mulai gelap. Karena dirasa juga tidak akan ada hujan, jadi playset yang kami bawa dibuat dapuran saja, lumayan untuk tempat nongkrong dan ngobrol di malam hari, dan tentunya masak sederhana bersama dengan pendaki yang lainnya. Oke, Chef Inon, malam ini kita mau masak apa? Malam ini kita masakin instan saja. Seperti halnya nugget. Oh, nugget. Jadi gak ada yang spesial? Gak ada. Kenapa tuh? Untuk pendakian kali ini gak ada. Kenapa? Nah, dikarenakan melihat dari ketinggiannya juga. Oh, kamu menyepelekan gitu aja. Sagara seindah ini loh tadi lo sore. Gak expect ya? Ya, masalah budget sih. Oh, masalah budgetnya kurang ya? Ya. Kali ini kita berada di Puncak Sagara di ketinggian 2132 mdpl. Biasanya saya lihat puncak ini dari bawah, dari sana. Ada Telaga Bodas, namanya Telaga Bodas, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Telaga Putih ya. Itu biasa saya ngecamp di sana, dan ternyata saya baru tahu sekarang misteri kenapa di sana berkabut. Ternyata kita di dalam awan ketika di sana, Nan. Iya. Tapi belerangnya gak sampai ke sini sih. Kalau kemarin ada pas di jalan tuh, bau belerang. Ada kawah mati juga kelihatan. Jadi ceritanya kenapa ya saya kesini ya? Ya mungkin penasaran aja sih. Karena saya udah lama ngecamp di Telaga Bodas di bawah. Cuman baru sekarang naiknya, ternyata benar-benar seindah ini di sini. Mari nikmati keindahan di sini, Nan. Ayo.